Banyak yang mengira bahwa ibadah hanya terjadi saat kita bersimpuh di atas sajadah, merapal doa di keheningan malam, atau saat menahan lapar dan dahaga. Padahal, keringat lelahmu hari ini, langkah kakimu menuju tempat kerja, dan rasa kantuk yang kau tahan demi keluarga bisa menjadi amal yang paling dicintai oleh Sang Pencipta jika kita mengetahui rahasianya. Rutinitas harian seringkali terasa sangat menguras tenaga dan pikiran. Terkadang kita merasa terjebak dalam siklus yang sama setiap harinya. Bangun pagi, bekerja keras, pulang malam, dan kembali tidur. Dalam putaran waktu yang terasa begitu cepat ini, tidak jarang kita merasa kosong dan bertanya-tanya, apakah semua kelelahan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar bertahan hidup di dunia yang fana ini? Kunci dari perubahan besar ini terletak pada sebuah kata yang sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu niat. Niat adalah pembeda antara kebiasaan duniawi dan amalan surgawi. Hanya dengan mengubah cara pandang dan menyandarkan tujuan kita kepada Yang Maha Kuasa, setiap detik waktu yang kita habiskan di tempat kerja dapat dihitung sebagai bentuk pengabdian dan ketundukan yang paling murni. Mari kita memperluas makna ibadah melampaui gerakan syalat dan puasa. Ibadah sejatinya adalah seluruh manifestasi dari ketundukan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Segala aktivitas yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, yang dilakukan dengan tujuan mencari ridhonya, secara otomatis berubah menjadi ritual ibadah yang nilainya sangat agung di mata Sang Pencipta. Berdasarkan kitab suci dan menurut ajaran agama yang luhur, Tuhan tidak pernah memisahkan kehidupan spiritual dengan kehidupan duniawi secara kaku. Bumi ini diciptakan sebagai tempat beramal. Ketika kita melangkah keluar rumah dengan tujuan mencari rezeki yang halal untuk menjaga martabat diri dan keluarga, sesungguhnya para malaikat mendoakan setiap langkah kaki tersebut hingga kita kembali pulang dengan selamat. Bayangkan seorang ayah yang bekerja memeras keringat di bawah terik matahari atau di balik meja kantor yang melelahkan. Jika ia berangkat dengan niat semata-mata untuk menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya, agar mereka tidak meminta-minta, maka lelahnya adalah ibadah. Setiap tetes keringat yang jatuh ke bumi akan menjadi saksi kebaikan di hari perhitungan kelak. Lelahnya menjadi pelebur dosa-dosanya. Keringat kelelahan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dalam pandangan ilahi, kelelahan seorang hamba setelah seharian mencari rezeki yang halal adalah salah satu jalan menuju ampunan. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan doa atau tangisan malam, melainkan harus ditebus dengan rasa lelah dan kesulitan dalam mencari penghidupan yang baik dan jujur di dunia ini. Begitu pula dengan seorang ibu yang menghabiskan waktunya mengurus rumah tangga, merapikan rumah, memasak makanan bergizi untuk keluarga, dan menjaga anak-anak agar tumbuh menjadi manusia yang bermoral, seringkali merupakan pekerjaan yang tidak ada habisnya dan kurang mendapat apresiasi manusia. Namun, di mata Tuhan, pekerjaan domestik ini adalah fondasi peradaban manusia yang nilainya sungguh mulia. Ketika seorang ibu terbangun di tengah malam karena tangisan anaknya, menahan kantuk yang luar biasa demi memberikan kenyamanan, kesabarannya pada detik itu adalah sebuah doa yang tak terucap. Setiap belayan kasih sayang dan setiap kata menenangkan yang diucapkan kepada keluarganya adalah bentuk dzikir tersembunyi yang terus mengalirkan pahala kebaikan yang tiada putusnya di setiap helaan napas. Bagi mereka yang sedang menuntut ilmu, baik di sekolah, universitas, maupun secara mandiri, ketahuilah bahwa jalan pendidikan adalah jalan menuju cahaya. Ketika seorang pelajar meniatkan belajarnya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan untuk memberikan manfaat bagi sesama di masa depan, maka setiap huruf yang ia baca dan setiap konsep yang ia pahami bernilai ibadah yang sangat tinggi di mata Sang Pencipta. Menurut ajaran agama,
Tinta para pelajar dan ilmuwan kelak akan memiliki nilai yang sangat agung. Kelelahan dalam memahami pelajaran yang rumit, rasa frustrasi ketika menghadapi ujian yang sulit, dan pengorbanan waktu istirahat demi menelaah buku-buku keilmuan, semuanya dicatat secara presisi sebagai langkah-langkah spiritual yang mendekatkan diri pada keridoan yang Maha Mengetahui. Ibadah juga termanifestasi dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Agama mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki nilai, bahkan hanya dengan menunjukkan wajah yang ceria kepada sesama. Senyuman tulus yang kita berikan kepada rekan kerja, sapaan hangat kepada tetangga, atau ucapan terima kasih kepada orang yang melayani kita adalah bentuk amal kebaikan yang paling mudah, namun sangat berdampak pada kedamaian. Saat kita meringankan beban orang lain, sekecil apapun bantuannya, kita sebenarnya sedang menabung kebaikan yang kelak akan dibalas dengan berlipat ganda. Menggeser duri atau paku dari jalanan agar tidak melukai orang lain, atau menahan amarah saat diprovokasi di keramaian, adalah tindakan nyata dari keimanan yang membumi. Kebaikan sosial semacam inilah yang menjadi tulang punggung dari masyarakat yang diberkahi. Oleh karena itu, cara termudah untuk merubah rutinitas yang melelahkan menjadi ladang pahala tanpa batas adalah dengan memulai hari melalui niat yang lurus. Saat kita pertama kali membuka mata di pagi hari, sebelum kaki menyentuh lantai, hadirkanlah sebuah resolusi di dalam hati. Niatkan bahwa hari ini segala tarikan napas, pekerjaan, dan usaha kita adalah semata-mata untuk menjalankan amanah kehidupan dari Tuhan. Ucapkanlah di dalam relung batin yang terdalam sebuah harapan tulus agar aktivitas dari pagi hingga malam nanti bernilai ketaatan. Mintalah agar rasa lelah diubah menjadi penghapus dosa, dan setiap langkah pekerjaan membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Dengan menggemakan tekad spiritual ini, kita telah memasang sebuah perisai niat yang akan memberkahi seluruh aktivitas seharian penuh. Tentu saja, akan ada saat-saat di mana beban pekerjaan terasa sangat menghimpit dada. Gesekan dengan rekan kerja, teguran keras, atau target yang tidak tercapai bisa memicu stres dan kekecewaan. Namun, ketika kita sadar bahwa ini semua adalah bagian dari rangkaian ibadah, kita akan memiliki ketahanan emosional yang luar biasa. Kita tidak akan mudah hancur oleh kritik manusia, karena fokus kita adalah penilaian ilahi yang maha adil. Bahkan, istirahat dan tidur yang kita lakukan dapat bernilai pahala. Menurut ajaran spiritual yang mendalam, jika kita merebahkan tubuh yang kelelahan dengan niat untuk memulihkan energi, agar besok dapat kembali bekerja dan berbuat baik, maka setiap hembusan napas saat kita tertidur pulas akan dicatat sebagai amalan mulia. Tidur kita bukan lagi sekedar jeda biologis, melainkan transisi ibadah menuju pengabdian berikutnya. Ibadah dalam rutinitas juga mencakup apa yang kita tolak untuk lakukan. Menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain di tempat kerja, menolak cara-cara curang dalam persaingan, dan menjaga kejujuran di tengah sistem yang rusak adalah bentuk ibadah perlawanan yang sangat mulia. Pengendalian diri ini membutuhkan kekuatan mental yang teguh, dan Tuhan sangat menghargai setiap pengorbanan batin dalam menahan godaan tersebut. Inilah makna sejati dari pahala tanpa batas. Kita tidak perlu menjadi seorang petapa yang mengasingkan diri di puncak gunung untuk mencapai derajat spiritualitas yang mulia. Di tengah bisingnya hiruk-pikuk kehidupan kota, di dalam transportasi umum yang berdesakan, atau di balik layar komputer yang menyala terang, kita memiliki kesempatan yang sama luasnya untuk membangun istana-istana kebaikan di alam keabadian. Mari kita meluangkan sejenak waktu untuk merenung di penghujung hari. Lihatlah kembali jejak langkah yang telah kita buat dari pagi hingga petang ini. Berapa banyak keringat yang telah jatuh tanpa niat yang terarah? Berapa banyak lelah yang hanya berbuah kelelahan fisik semata? Mulai esok hari, jangan biarkan 1 detik pun dari kelelahan kita berlalu tanpa makna dan tujuan spiritual yang jelas.
Ajaran agama selalu menekankan harmoni antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Menyatukan bumi dan langit berarti kita menapakkan kaki dengan kokoh di atas realitas dunia, terus bekerja keras, berkarya, dan berinovasi. Namun, hati kita secara konstan terhubung dengan Sang Pencipta alam semesta. Menjadikan kekuatan spiritual sebagai alasan utama mengapa kita bangkit setiap kali terjatuh dalam kerasnya medan kehidupan. Kesimpulannya, nilai dari sebuah amal kebaikan tidak hanya ditentukan oleh wujud luarnya saja, melainkan oleh ruh kesucian yang menggerakkannya. Niat yang tulus adalah ruh dari setiap perbuatan manusia. Dengan menyadari rahasia besar ini, rasa lelah yang menghinggapi sekujur tubuh tidak akan lagi terasa sebagai beban yang menyiksa, melainkan bertransformasi menjadi saksi bisu atas dedikasi cinta kita kepada Sang Pencipta. Semoga setiap langkah kaki kita dalam mencari rezeki yang lurus, setiap tetes keringat perjuangan yang jatuh, dan setiap kesabaran ekstra dalam menjalani ujian rutinitas sehari-hari senantiasa dicatat sebagai lembaran amal kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Lelahmu di dunia ini hanyalah sebuah fase sementara, namun balasannya adalah kedamaian yang abadi. Beristirahatlah dengan tenang malam ini dan bersiaplah menyambut esok dengan niat suci yang baru.